tahun-tahun yang dinubuatkan oleh Rasulullah di akhir zaman menjelang kiamat, kata Rasulullah, terjadi pada masa kita, yakni tahun-tahun umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Beberapa hari lagi seharusnya manusia sudah memadati kota Mekah yang ke depan umrah lalu wukuf di Arafah. Tapi tahun yang lalu dan juga tahun ini, termasuk Indonesia yang terhitung tidak dapat melaksanakan ibadah mulia rukun Islam tersebut. Apapun alasan di belakangnya, apapun teori politik yang menghalanginya, atau apapun juga konspirasi dan makar yang menghalangi, yang penting hadis Nabi sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun-tahun yang dinubuatkan oleh Rasulullah di akhir zaman menjelang kiamat, kata Rasulullah, terjadi pada masa kita, yakni tahun-tahun umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Beberapa hari lagi seharusnya manusia sudah memadati kota Mekah yang ke depan umrah lalu wukuf di Arafah. Tapi tidak dapat melaksanakan ibadah mulia rukun Islam tersebut. Apapun alasan di belakangnya, apapun teori politik yang menghalanginya, atau apapun juga konspirasi dan makar yang menghalangi, yang penting hadis Nabi sudah terjadi. Menjelang kiamat akan terjadi, dekat sekali akan terjadi, akan ada tahun-tahun umatku terhalang melaksanakan ibadah ke tanah suci. Itulah tahun-tahun kita. Dan pada masa-masa itu, kata Rasulullah, adalah masa-masa fitnah. Umat ini diderita oleh ujian yang berlapis-lapis. Islam dizalimi, ulama diperangi, kebenaran tidak akan ditemukan, keadilan tidak akan pernah lagi ada, kezaliman di mana-mana. Pada masa itu kalian menanti hari-hari terberat menimpa manusia, bencana-bencana besar pasti akan terjadi, pertumpahan darah dan peperangan tidak akan bisa dielakkan. Pada masa itu orang benar-benar hanya mengandalkan iman yang dia miliki dan amal masa lalunya. Maka bersiap-siaplah saudara-saudaraku, kita sedang berada pada tahun-tahun kritis tersebut, dan kita sudah menyaksikan dan bahkan telah dan sedang memasuki gerbangnya. Semoga mampu bertahan. Sekarang apapun kegiatan Islam dicoba terus untuk dipersulit, dicoba terus untuk dipersempit. Siapakah yang paling zalim, kata Rasulullah dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fi hasbuh wa sa'a fi kharabiha. Ada enggak orang yang lebih jahat, ada enggak orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang menghalang-halangi hamba-hamba Allah untuk meramikan masjid-masjid Allah? Ada enggak orang yang lebih zalim daripada itu? Demikian Allah berfirman, maka orang yang paling jahat adalah menghalang-halangi manusia untuk melaksanakan ibadah di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, apapun alasannya. Padahal dalam hadis Sahih Muslim, bila terjadi wabah yang turun dari langit, maka sesungguhnya para perami-perami masjid dijamin aman dari wabah tersebut. Hadis sahih. Apabila ini tidak dianggap, memanglah orang-orang zalim saja yang akan tega menghalang-halangi para hamba-hamba Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka di masjid-masjid Allah. Apabila mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan haram, melaksanakan ibadah di tanah suci, melaksanakan perang, maka katakan perang tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Tapi yang lebih zalim dari itu, orang-orang yang melanggar itu adalah orang-orang yang saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram. Orang yang paling jahat adalah orang-orang yang melarang orang lain untuk bisa menerima dan memasuki jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang datang menghadiri kajian, menghadiri majelis ilmu, menghadiri tabligh akbar, dia di jalan Allah hatta yarji'. Ternyata ada pihak-pihak yang menghalang-halanginya, maka yang menghalang-halangi ini, wahai ibadallah, adalah orang dikatakan akbar indallah, dosa mereka lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang kami muliakan, wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi, kafir kepada Allah, wa ikhraju ahlihi minhu wal masjidil haram, dan orang yang menghalangi orang lain untuk bisa ke Masjidil Haram. Tak boleh ke Masjidil Haram, apapun saja alasannya. Wah ibadallah, para penghalang-penghalang ini, mereka disebut oleh Allah dosa mereka lebih besar daripada dosa membunuh orang.
melihat suasana yang ada, kondisi hati yang sudah sesak dan penuh dengan kesedihan, kepiluan, ya, dada yang sangat padat dengan rasa sedih, kekecewaan akhirnya tertumpahkan. Ibarat Allah, bila kita mencintai, maka kita siap berkorban untuk yang kita cintai. Adalah palsu dan bohong. Orang-orang yang mengatakan saya cinta, tapi dituntut berkorban, dia tidak mau, dia tidak berani. Ini pendusta, munafik, pembohong. Ibarat Allah yang kami muliakan, kalau setiap kita ditanya siapa yang paling kita cintai, maka jawaban kita, istri saya, anak saya, tanah air saya. Maka saya umumkan apa kata Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, apa firman Allah dalam Al-Quran, bila ada saja dia cintai lebih daripada dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia adalah musyrik. Syiriknya syirik akbar. Syirik akbar ini tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam, kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Cinta tanah air boleh dan diperintahkan, cinta suami, cinta istri boleh dan diperintahkan, cinta anak, cinta organisasi, cinta kerja boleh dan diperintahkan. Tapi bila mencintai itu mengalahkan cinta kepada Allah, dia tidak menampakkan perjuangan, pengorbanan untuk menunjukkan cinta kita, maka di manakah cinta itu? Pembohong ini orang. Kalau memang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, apa firman Allah dalam surat Ali Imran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, bila benar kalian betul-betul mencintai Allah, kalian harus fanatik dengan ajaran saya. Kalian harus fanatik dengan ajaran saya. Kalian harus fanatik dengan ajaran saya. Ikuti saya. Apa yang saya katakan, apa yang saya contohkan, kamu ikuti, kamu dengar, kamu contoh, kamu teladani. Baru kamu dapat cinta dari Allah. Kita tidak boleh menjadikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul nomor sekian setelah ada cita-cita yang lain di depannya. Istriku, kerjaanku, tanah airku, organisasiku, partaiku, diriku lebih aku cintai, barulah Allah dan Rasulnya. Musyrik orang ini, syirik akbar. Lalu bagaimana kalau begitu? Wajib Allah dan Rasulnya lebih dan di atas segala-galanya. Di dalam surat At-Taubah, Allah menantang orang-orang yang mencintai 8 jenis makhluk lebih tinggi daripada dia mencintai Allah, Rasulnya, dan agama Allah ini. Mereka musyrik seluruhnya. Allah katakan mereka orang fasik dan mereka tidak berhak lagi mendapat hidayah. Allah berjanji, aku akan azab kalian dengan yang kalian cinta itu, aku jadikan dia sarana azab buat kalian.